Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas penerapan fungsi kuadrat dalam bidang ekonomi. Di mana pada sesi sebelumnya secara teori di pertemuan ke-5 kita sudah bahas fungsi kuadrat itu serta bagaimana cara menggambarkan titik puncaknya juga sampai menggambar grafiknya teman-teman ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas fungsi biaya, fungsi penerimaan, keuntungan kerugian dan pulang pokok, fungsi utilitas dan fungsi produksi, tapi dalam kasus bidang ekonomi. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan permasalahan ini secara fungsi linear. Ya, kali ini kita akan melanjutkannya dengan cara fungsi kuadrat ya teman-teman ya, yang sering juga disebut dia berbentuk parabola. Nah, yang pertama fungsi biaya. Apa itu fungsi biaya? Pada umumnya fungsi biaya itu teman-teman dia akan berbentuk kuadrat, yaitu parabola ya, yang terbuka ke atas ataupun yang terbuka ke bawah, dan juga dalam berbentuk fungsi kubik ya. Nah, fungsi biaya itu terdiri dari biaya tetap, biaya variabel atau variable cost, total cost, ya, yang selanjutnya nanti biaya tetap, fixed cost, variable cost, dan total cost ini kita hanya sebutkan C saja ya teman-temannya. Ada lagi rata-rata biaya tetap, rata-rata biaya variabel atau variable cost, kemudian biaya rata-rata, dan marginal cost ya teman-teman ya. Nah, kita lihat dia dalam grafik seperti apa ya. Hubungan antara biaya total atau total biaya dan bagian-bagiannya dapat dilihat secara grafik baik yang A ataupun yang B. Nah, ini kurva uh, biaya total ya, total cost dan variable cost. Dia akan selalu terlihat sebangun baik setelah dirata-ratakan ya, ini dia rata-ratanya, sementara variable cost atau fixed cost itu dia selalu sejajar dengan Q. Tadi fixed cost ini, biaya tetap ini akan selalu sejajar dengan Q ya teman-teman ya. Nah, ini rata-ratanya, rata-rata biaya tetap digambarkan seperti ini, kemudian rata-rata biaya, total cost ya, kemudian rata-rata variable cost digambarkan dengan kurva B ya teman-teman ya. Ini cara perhitungannya ya, biaya rata-rata, biaya rata-rata variable cost, dan rata-rata fixed cost-nya. Oke. Nah, biaya total atau total biaya merupakan fungsi kubik. Kalau tadi yang pertama dia pangkat 2, sekarang pangkat 3. Ya, bentuknya sama, ya. Cost-nya itu, total cost-nya itu masih lalu sebangun dengan variable cost, dan fixed cost-nya itu, biaya tetapnya itu sejajar dengan Q. Nah, ini rata-rata fixed cost-nya, rata-rata variable cost-nya, dan rata-rata biaya total cost-nya. Nah, kita lihat dalam contoh teman-teman ya, ada satu persamaan fungsi ya, biaya total oleh satu perusahaan. Nah, seperti ini gambarannya, C sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q tambah 102. Hitung pada tingkat produksi berapa unit biaya totalnya minimum, dan biaya totalnya berapa biaya total minimumnya. Hitung biaya tetap, biaya variabel, dan rata-rata. Nah, biaya rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Berapa besar margin cost-nya untuk jika produksi dinaikkan 1 unit. Nah, seperti kita ketahui teman-teman, dari fungsi ini terlihat di sini hanya positif, berarti kurvanya itu nanti akan terbuka ke atas. Maka yang persoalan 1 dan 2 ini sudah benar bahwa kalau dia kurvanya terbuka ke atas, dia akan mempunyai nilai minimum fungsi ya. Nilai minimum fungsi itu X, ada X puncak dan ada Y puncak. Nah, X puncak kita dipakai untuk mencari biaya minimumnya, minimum cost-nya ya teman-teman ya.
Maka Q-nya adalah min B per 2A atau X puncak ya. Rumus X puncak adalah min B per 2A. Ini A-nya 2, B-nya min 24, dan C-nya 102. Ini B dan ini A. Oke, jadi ketemulah 6 unit. Pada tingkat produksi 6 unit, maka biayanya akan terjadi minimum ya teman-teman. Nah, biaya minimum dengan rumus ordinat titik ekstrim. Nah, titik ekstrim itu Y puncak ya. Ini biaya minimumnya, menghitung biaya minimumnya, C-nya sama dengan min B kuadrat kurang 4AC per 4A. B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, 24 ini ya, min 24. Sebenarnya ini ada minnya teman-teman ya. Tapi dipangkatkan pun tidak pengaruh ya, karena min kuadrat hasilnya akan positif. Sehingga hasilnya adalah min, ketemu min 240 per 8, nilainya adalah 30 lah. Biaya total yang pada saat titik minimum, total biayanya pada titik minimum yaitu 30 satuan kos ya. Nah, jadi biaya minimum atau total cost minimum berada pada saat Q sama dengan 6, yaitu dengan nilai C sama dengan 30. Oke, kita lanjut hitung yang ketiga, biaya tetapnya. Untuk biaya tetap, fixed cost-nya adalah 120 karena itu dilihat dari nilai konstanta di sini teman-teman ya. Hanya diambil di nilai sini. Itu fixed cost-nya. Biaya tetap ini pada titik bisa juga disebut ini perpotongan dengan sumbu Y ya teman-teman ya, kalau di fungsi kuadrat. Nah, kemudian biaya variabel cost-nya dengan Q-nya sama dengan 6 ya, tinggal disubstitusikan. Variabel cost adalah 2 kali Q kuadrat dikurang 24 Q. Substitusikan Q sama dengan 6, ketemulah variabel cost-nya min 72. Rata-rata biaya ya, biaya rata-rata yaitu dengan C sama dengan 30. C sama dengan 30, maka 30 per 6 C per Q atau sama dengan 5. C 30 itu tadi kita sudah cari di atas ya, minimum biaya minimumnya tadi ya teman-teman ya. Kemudian biaya tetap rata-rata fixed cost ya. Fixed cost dibagi Q. Tadi fixed cost-nya adalah 102 dibagi Q. Kuantitinya 6, hasilnya adalah 17. Biaya variabel rata-rata. Nah, ini diperoleh dari mana? Rata-rata variabel cost adalah variabel cost-nya min 72 dibagi kuantitinya ada 6 min 12. Nah, pertanyaan keempat, jika Q-nya sama dengan 7, maka total cost-nya adalah 2 kali 7 kuadrat dikurang. Tinggal dimasukkan ke persamaan ini teman-teman ya. I-nya 7 kuadrat dikali 2 dikurang 24 kali 7 ditambah 102. Nah, total cost-nya menjadi 32 jika Q-nya sama dengan 7. Maka untuk menaikkan produksi 6 unit menjadi 7 diperlukan tambahan biaya marginal sebesar 2. Biaya marginal ini diperoleh dari mana? Biaya variabel rata-rata itu adalah min 12 tadi, marginal cost-nya itu. Nah, perubahan tadi, biaya tadi berbanding dengan perubahan unitnya. Tadi 32 dikurang 30. Jika Q-nya 7, C-nya 32. Jadi jika Q-nya 6, maka C-nya tadi 30. Jadi Q6 C 30, Q7 C-nya 32. Jadi 32 dikurang 30. 32 dikurang 30 dibagi 7 dikurang 6 ya, teman-teman ya. Jadi yang dipakai selisihnya 2/1 atau 2. Jadi untuk menaikkan produksi 6 unit menjadi 7 unit diperlukan tambahan biaya marginal sebesar 2 gitu teman-teman ya. Nah, kita lihat fungsi penerimaan. Apa hubungannya dengan fungsi penerimaan ya?
Nah, bentuk fungsi penerimaan atau total revenue disingkat dengan R. Non-linear berupa persamaan parabola terbuka ke bawah. Dia akan selalu terbuka ke bawah. Kita ingat, terbuka ke bawah berarti dia memiliki X puncak, Y puncak itu maksimum ya teman-teman. Dia memiliki nilai maksimum. Penerimaan total atau total penerimaan merupakan fungsi dari jumlah barang, berarti kuantitinya, dengan harga barang per unit P, ya, price. Ya. R adalah Q kali P atau fungsi Q. Penerimaan rata-rata ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total atau total penerimaan terhadap jumlah barang. Nah, rata-ratanya adalah R per Q, ya teman-teman ya. Nah, tinggal nanti kita penerimaan marginal, margin revenue ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan 1 unit ya barang yang dihasilkan atau terjual. Nah, margin revenue-nya perubahan tambahan barangnya dibagi perbandingannya dengan tambahan unit barang yang digunakan. Nah, contoh soal. Jika fungsi penerimaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopoli ditunjukkan oleh P900 dikurang. Nah, ini penerimaan ya teman-teman ya. P sama dengan 900 dikurang 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan total penerimaannya? Jika barang terjual 200 unit, berapa besar penerimaan, total penerimaan, dan berapa harga jual per unitnya? Hitung penerimaan marginal dari penjualan 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan atau total maksimum dan besarnya penerimaan total maksimumnya. Jadi, nah dari sini kita lihat P-nya adalah 900 dikurang 5Q, maka R-nya adalah Q kali P. Nah, Q kali 900 dikurang 1,5. Tinggal dikalikan ke dalam 900 Q dikurang 1,5 Q kuadrat. Itulah rumus atau persamaan total penerimaannya atau R-nya ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini dirumuskan total penerimaan tadi Q kali P atau fungsi Q ya, fungsi Q ya teman-teman ya. Ini dia udah ketemu rumusnya, rumus persamaan total penerimaannya. Nah, persamaan total penerimaannya atau R adalah 900 Q dikurang 1,5 Q kuadrat. Nah, oke. Jika barang terjual 200 unit, berapa besar penerimaan total atau total penerimaan dan berapa harga jual per unitnya? Ya, Q-nya 200, maka dengan R tadi 900 Q kurang 1,5 Q kuadrat, tinggal disubstitusikan ya, R-nya 200, maka ketemulah R-nya itu penerimaan total penerimaan itu 120, maka 120.000 ini jika Q-nya adalah 200. P sama dengan 900 kurang 1,5 Q sama dengan 900 dikurang 1,5 Q dikali 200, maka 600. Price-nya adalah 600 dengan Q 200, R-nya 120.000 dan P-nya 600. Atau P bisa juga dicari dengan R per Q. Tadi kita sudah ketemu R 120.000 dibagi Q-nya 200, 600. Nilainya sama ya teman-teman ya. Jadi besar penerimaan, total penerimaan dan harga jual per unitnya adalah 600. Besar penerimaannya adalah 120.000, harga jual per unitnya adalah 600. Oke, maka jika Q 250 untuk yang pertanyaan yang ketiga, maka R-nya bisa kita hitung di sini menjadi 131.250, tinggal disubstitusikan. Nah,
dengan persamaan penerimaan ini, R ini ya. Nah, di sini kita ketemu Q-nya 200, penerimanya 120.000. Jika Q-nya 250, penerimanya adalah 131.250. Maka marginalnya adalah biaya marginalnya adalah 131 dikurang 120 dibagi 250 dikurang 200 sama dengan 225. Itu biaya marginalnya. Kemudian penerimaan marginal atau margin revenue ya. Penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan total maksimum karena nilainya ini positif. Jika R sama dengan min 1,5 Q kuadrat tambah 900 Q, ini hanya dibalik ya persamaan yang tadi ya, 900 Q dikurang 1,5 Q kuadrat ya teman-teman, maka penerimaan maksimumnya Q adalah min B per 2A. Jadi X puncak ya, min B per 2A, min B-nya 900, min 900 per 2 kali min 1,5 per 3 ya, sama dengan 300. Min dibagi min positif. Nah, Y puncaknya adalah R maksimumnya, maksud saya tadi R maksimumnya adalah 1,5 dikali 300, substitusikan ini ke persamaan pertama ya, ke persamaan ini nilainya adalah 1,5 dikali 300 kuadrat ditambah 900 dikali 300, totalnya adalah 135.000 ya. Itu tadi untuk yang penjualan yang menghasilkan penerimaan maksimum ya, dan besarnya penerimaan maksimumnya teman-teman ya. Oke, nah kita lanjut keuntungan, kerugian dan pulang pokok. Tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan, kerugian dan keadaan pulang pokok secara grafik sebagai berikut. Nah, ini dia titik pulang pokoknya, di mana tingkat produksi Q1 dan Q2 ini, Q1, Q2 ini keadaan pulang pokok. Nah, keadaannya ini terdapat ini pulang pokok, titik pulang pokok awal dan titik pulang pokok di sini ya. Ada dua, sebab penerimaan total sama dengan total penerimaan sama dengan total biaya, R sama dengan C. Di sini R sama dengan C ya teman-teman ya, pada titik Q1 dan Q2. Nah, kemudian sebelah kiri Q1, maksudnya di daerah sini ya, dan sebelah kanan Q4 di sini ya. Keadaan rugi sebab penerimaan total atau total penerimaan R lebih kecil dari total cost ya atau biaya. Nah, ini rugi, kondisi di sini rugi. Nah, karena apa? Penerimaan lebih kecil daripada total cost. Ya, ini titik pulang pokoknya. Ini total, ini fungsi biayanya ya teman-teman ya, fungsi biayanya. Kemudian ini R-nya atau fungsi Q. Ya. Area di antara Q1 dan Q4 dari sini, maksudnya keadaan untung sebab penerimaan total penerimaan lebih besar dari pengeluaran atau R lebih besar C. Di sini keadaannya untung dari Q1 sampai Q4. Di kiri Q1 ini rugi, demikian juga dengan di kanan dari Q4 ini posisinya rugi. Itu kalau dari sisi kurva ini ya teman-teman ya. Nah, biasanya dia berupa kurva yang terbuka ke bawah. Contoh, total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,1 Q kuadrat ditambah 20 Q. Nah, dari sini kita lihat A-nya itu negatif, berarti kurvanya terbuka ke bawah.
Sedangkan dia total biaya yang dikeluarkan adalah total cost-nya adalah 0,25 Ki pangkat 3, dia berbentuk kubik ya. Pangkat 3 dikurang 3 Ki pangkat 2 ditambah 7 Ki ditambah 20. D-nya ya, konstantanya. Hitung profit perusahaan jika dihasilkan, jika ada ya maksudnya, dan barang yang terjual sebanyak 10 dan 20 unit. Apa yang terjadi jika terjual 10 dan 20 unit? Kita lihat, profit itu penerimaan dikurang biaya, yaitu penerimaan tadi min 0,1 Ki kuadrat ditambah 20 Ki. Biayanya tadi 0,25 Ki pangkat 3, 3 Ki pangkat 2, tambah 7 Ki tambah 20. Ini untuk persamaan profitnya ya. Nah, apa yang terjadi jika Ki-nya 10? Substitusikan Ki-nya 10. Nah, ternyata hasilnya 150 positif, untung ya, profit ya teman-teman ya. Setelah disubstitusikan barangnya yang terjual adalah 10 unit. Dan apa yang terjadi jika Ki-nya 20? Nah, substitusikan, ternyata nilainya negatif. Nah, itu tandanya dia mengalami kerugian. Oke, profitnya negatif ya teman-teman ya. Nah, itu tentang total penerimaan kaitannya dengan profit perusahaan. Oke, fungsi utilitas keempat. Fungsi utilitas menjelaskan besarnya utilitas atau kepuasan atau manfaat yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Nah, lagi-lagi ini masih kurvanya terbuka ke bawah. Ini fungsi utilitasnya dan ini total utilitas atau U ya, merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Persamaan utilitas total atau total utilitas berupa fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah. Jadi fungsi U ini fungsi Q juga ya. U itu utilitas itu sama dengan fungsi Q. Jadi dia terbuka ke bawah. Margin utilitas ialah perbandingan selisih utilitas tambahan ya. Utilitas tambahan yang diperoleh dengan selisih pertambahan suatu unit dan pertambahan unitnya, pergeserannya ya teman-teman ya. Nah, margin utilitas itu utilitas tambahan dengan perubahan unitnya. Nah, total utilitas mencapai puncak ketika utilitas margin utilitas 0. Jadi ketika margin utilitas ini 0, itu dia mencapai total utilitas ya. Berkurang ketika utilitas marginal negatif dan akan berkurang jika nilai margin utilitas ini negatif. Nah, contoh soal, fungsi utilitas yang dinyatakan dalam persamaan U sama dengan 15 Ki dikurang 5 Ki kuadrat atau min 5 Ki kuadrat ditambah 15 Ki. Tentukanlah persamaan margin utilitas serta berapa nilai ekstrim dari fungsi total utilitasnya. Berapa margin utilitas jika barang yang diproduksi ditambah dari 2 unit menjadi 3 unit. Kita lihat langkah-langkahnya. Fungsi utilitasnya adalah 15 Ki dikurang 5 Ki kuadrat. Margin utilitasnya, waksanya adalah 15 dikurang 10 Ki. Ya, diturunkan ya. Jadi ini margin utilitasnya ini diturunkan. Jadi tadinya dia berpangkat 1 kali 5, 15, pangkatnya dikurang 1, 15 Ki, 1 kali 15 Ki pangkat 1 dikurang 1 dikurang 2 kali 5 Ki pangkat 2 dikurang 1. Nah, 1 kali 5, 15. Ki pangkat 1 dikurang 1, Ki pangkat 0. Jadi ini 15 kali 1 karena Ki pangkat 0 adalah 1. Jadi 2 kali 5, 10.
2-nya tadi diambil dari pangkat ini, kalikan ke bawah, 2 kurang 1, 1, jadi Q-nya pangkat 1. Maksimum jika margin utilitasnya 0 ya. Nah, masukkan ini 0, 15 dikurang 10 Q sama dengan 1,5. Maka untuk Q 1,5 utilitasnya adalah 15 Q dikurang 5 Q kuadrat. Masukkan, substitusikan Q-nya 1,5 sehingga ketemu utilitasnya adalah 11,5. Nah, jika Q-nya 2, apa yang terjadi? Masukkan nilai Q-nya 2 ke persamaan ini. Ya, 15 dikurang 10 dikali 2 min 5. Dan jika Q-nya 3, masukkan, substitusikan Q-nya 3, 15 dikurang 30 adalah min 15. Nah, itu yang terjadi. Jadi, titik ekstrim fungsi utilitas total berada pada koordinat 1,15 dan 11,25. Ini 1,5 dan 11,25. Ini X puncaknya dan ini Y puncaknya. Oke. Pada saat konsumen mengkonsumsi 2 unit barang, utilitas tambahan sudah menurun. Jadi akan semakin menurun jika ditambahkan 1 unit lagi. Jadi ini pada saat Q-nya 2, ini pun sudah menurun. Margin utilitasnya sudah menurun, min 5, dinaikkan 1 unit lagi menjadi 3, akan semakin menurun. Nah, sehingga konsumen harus mengurangi konsumsi terhadap produk tersebut untuk meningkatkan kembali utilitas tambahannya. Jadi harus dikurangi ya untuk meningkatkan tambahan utilitasnya. Fungsi produk atau produksi. Fungsi produk atau produksi. Bentuk fungsi produk atau total produk P, disimbolkan P, total produk, langsung kita tulis P aja, yang non-linear pada umumnya berupa persamaan kubik yang mempunyai titik belok dan sebuah titik puncak ya teman-teman ya. Rata-rata produk rata-rata atau AP ialah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan hasil produksi dari setiap unit masukan yang digunakan merupakan hasil bagi produk total terhadap jumlah masukan. Untuk margin produk MP ialah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap penambahan 1 unit masukan yang dihasilkan. Nah, ini dia grafiknya. Ini titik beloknya pertama ya. Ini rata-rata produknya dan ini margin produknya. Ini total produknya, teman-teman ya. Ini kurva total produknya, dia terbuka ke bawah. Nah, untuk fungsi produksinya di sini sama dengan fx. Rata-ratanya adalah P per X dan produk margin produknya adalah delta P per delta X. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Fungsi produksi yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan oleh P sama dengan 9X kuadrat dikurang X pangkat 3. Nah, bentuk persamaan produk rata-ratanya serta hitung total produk dan rata-rata produk tersebut jika digunakan 6 unit, berapa produk marginalnya jika masukan yang digunakan 1 unit. Nah, persamaannya tadi produksinya 9X kuadrat dikurang X pangkat 3. Maka rata-rata produknya adalah B per X, yaitu ini dibagi X. Jadi 9X kuadrat dikurang X pangkat 3 dibagi X. Ini dibagi X tinggal X, X pangkat 3 dibagi X tinggal X kuadrat. Ini rata-rata produknya, persamanya ya teman-teman ya, sudah terjawab.
Nah, jika X-nya 6, jika X-nya 6 unit, apa yang terjadi? Maka P-nya adalah 9 kali 6 kuadrat dikurang 6 pangkat 3. Nilainya adalah 108, maka rata-rata produknya adalah 9 kali 6 dikurang 6 kuadrat sama dengan 108 per 6 atau 18. Nah, ini tadi diturunkan lagi. Nah, rata-ratanya adalah dibagi X, dia masukkan 6-nya ke sini, ketemulah dia 18 rata-rata produknya. Jika X-nya sama dengan 7, maka P-nya adalah 98 dan produk marginalnya adalah kita lihat di sini 98 dikurang 108, ini akan menghasilkan yang negatif. Penambahannya adalah 98 dikurang tadi di awalnya adalah 108. Jika X-nya 6 dan jika X-nya 7. 7 dikurang 6, 1. 98 dikurang 108 adalah min 10 dibagi 1 min 10. Tanda negatif ini berarti masukan tambahan yang digunakan mengurangi hasil produk, ya. Jadi dia tandanya negatif. Maka harus dikurangi, ya. Untuk mengubah ini sehingga nilainya produk margin negatif, berarti dia masukan tambahan yang digunakan mengurangi hasil produk, ya. Oke teman-teman. Nah, itu saran yang bisa kita berikan ke perusahaan tadi, ke produsen tadi agar mengurangi unitnya untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Demikian teman-teman, ini ada contoh latihan. Ya, silakan dicoba sendiri dengan contoh-contoh yang sudah ada. Rumus-rumusnya tadi sudah ada, tinggal didiskusikan ya teman-teman ya. Nah, demikian pertemuan ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat kuliahnya. Sampai ketemu di sesi